الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ananda dan ayah bunda kita pada saat ini masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas kehidupan dan juga aktivitas ibadah. Semoga apa yang kita laksanakan ini ikhlas karena Allah dan mendapatkan balasan pahala di sisinya dan diterima sebagai amal yang makbulah. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, yang mana berarti pada saat ini kita sudah memasuki Hari Raya Idul Kurban. Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha sangat erat kaitannya dengan 3 peristiwa atau ibadah yang dijalankan oleh umat Islam. Yang pertama adalah ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua adalah sholat Idul Adha yang merupakan sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah penyembelihan hewan kurban dan merupakan ibadah yang utama. Baik, di sini Ustadz akan menyampaikan sedikit tentang 3 amalan ibadah tersebut. Yang pertama adalah ibadah haji. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, umat Islam yang mendapatkan panggilan dari Allah menunaikan ibadah haji pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dengan menyebut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ya Allah, aku menerima panggilanmu. Aku datang untuk menyambut panggilanmu. Di sana mereka melaksanakan wukuf, dan wukuf itu adalah puncaknya ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan di sini kita umat Islam pada tanggal 9 Dzulhijjah yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah namanya puasa Arafah. Pada tanggal 10-nya umat Islam yang melaksanakan haji melakukan rutinitas ibadah haji atau manasik haji berupa melempar jumroh, aqobah, wusta, ula. Dan kita di sini yang berada yang tidak melaksanakan ibadah haji melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Ananda dan ayah bunda yang dirahmati Allah, mulai tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk memperbanyak mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk menjadi syiar agama Islam. Sholat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat dengan tata caranya
rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian setelah itu, setelah sholat ada khutbah Idul Adha. Setelah melakukan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Ananda dan ayah bunda yang dirahmati Allah, pada saat ini kita masih diuji Allah dengan pandemi COVID-19. Untuk itu, dalam melaksanakan sholat Idul Adha, kita tidak bisa seperti tahun-tahun yang lalu. Bahkan termasuk ibadah haji, sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban, pelaksanaan kita tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Di sini untuk sholat Idul Adha-nya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, saya ulangi. Di sini sholat Idul Adha-nya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan protokol pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Yang pertama, memakai masker ketika melaksanakan sholat Idul Adha. Yang kedua, memberi jarak ketika melaksanakan sholat, tidak terlalu merapat, ada jaraknya. Yang ketiga, memakai alas atau sajadah sendiri ketika melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian mencuci tangan. Kemudian yang wilayahnya termasuk zona merah yang banyak terjadi kasus COVID-19, maka disarankan untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, sholat Idul Adha di rumah saja. Tata caranya seperti yang sudah kalian ketahui. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 2 kali takbir. Kemudian setelah itu, seperti sholat biasa, setelah salam bisa dilanjutkan dengan khutbah anggota keluarganya ataupun tanpa khutbah juga tidak apa-apa. Baik, Ananda dan ayah bunda yang ada di rumah, semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam dengan baik, dan kita terhindar dari virus corona ini. Sekian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.